Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus. 2 Korintus 11 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Sebuah hal yang menarik yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada orang-orang di Korintus. Ketika dia mengatakan bahwa jika aku harus bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Bapak Ibu, biasanya orang bermegah itu di dalam kehebatan. Biasanya orang bermegah itu di dalam prestasi-prestasinya. Biasanya orang bermegah di dalam keberhasilan. Semua itu membuat kita bermegah. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus? Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena Rasul Paulus mau menyingkapkan sebuah hal yang penting dalam kehidupan iman Kristen, bahwa kekuatan dalam hidup ini hanya kita peroleh ketika kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika kita mau mengakui kelemahan kita, mengakui kekurangan kita. Tidak mudah. Saya tidak katakan itu mudah, tidak mudah memang. Tetapi alangkah indahnya yang dikatakan Rasul Paulus tentang kehambaan di dalam Kristus. Kehambaan di dalam Kristus yang menjadikan kita berhasil untuk menjadi berkat. Bukan untuk menjadi hebat, tetapi untuk menjadi berkat. Kadang-kadang kelemahan dan kerapuhan kita menjadikan Kristus itu jauh lebih indah. Kristus jauh lebih luar biasa. Melalui apa? Melalui kelemahan dan kerapuhan kita yang mau kita akui. Masyarakat Jepang punya sebuah karya seni yang disebut dengan kintsugi atau kintsukuroi. Yaitu sebuah proses seni di mana menyatukan gerabah yang telah pecah untuk disatukan dengan metode golden repair. Jadi disatukan dengan media tanah liat yang dicampur dengan pewarna emas atau perak. Dikenal dengan golden repair. Dan itu sebuah karya seni masyarakat Jepang. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa justru di dalam seni kintsugi atau kintsukuroi itu, keindahan itu dimunculkan oleh kelemahan dan kerapuhan. Sesuatu yang rapuh, sesuatu yang mudah pecah itu disatukan kembali, ada bekas-bekas pecahannya, dan disatukan dengan warna emas, dengan golden repair, dan itu justru menambah keindahan dari sebuah karya seni. Demikianlah kira-kira yang ingin digambarkan Rasul Paulus. Kintsugi atau kintsukuroi atau golden repair itu
atau juga istilah yang lain adalah golden joinery, tidak hanya berlaku pada gerabah hari ini, tetapi juga berlaku pada sepatu yang sudah tua, kepada baju-baju yang sudah tua, itu di repair kembali dengan sebuah pendekatan seni sehingga baju-baju yang tua, sepatu yang tua itu tetap menjadi cantik, tetap menjadi indah. Bukan karena tidak ada cacatnya, tetapi justru keindahannya itu dimunculkan karena proses golden repair yang kemudian menambah sebuah nilai, menambah keindahan dari baju yang tua, dari sepatu yang tua itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Maukah kita mengakui kelemahan dan kerapuhan kita semua? Supaya orang melihat Kristus. Orang melihat Kristus dan itu adalah tujuan yang lebih utama. Bukan orang melihat saya. Tetapi tujuan kita, biarlah kita hidupi seperti yang dihidupi Rasul Paulus. Jika aku harus bermegah, aku akan bermegah di dalam kelemahanku. Kalau kita lanjutkan sampai pasal 12, kita akan menemukan Rasul Paulus mengatakan, karena di dalam kelemahan itu aku menjadi kuat di dalam Kristus. Karena Kristus, kita diajak untuk melihat bahwa tujuan hidup ini bukan untuk menunjukkan siapa saya, tetapi untuk menunjukkan siapa Kristus. Bukan untuk menjadi hebat, tetapi untuk menjadi berkat. Mari kita bersama belajar dari Rasul Paulus, dari firman Tuhan, dengan kerendahan hati. Kita semua, Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita terus menjadi berkat, supaya kita terus menunjukkan Kristus yang hidup di dalam hidup ini. Amin.